Halo semuanya, kami dari kelompok 5, Shift A1, akan menampilkan tentang tugas besar kami. Saya Andreas Januar Susanto dengan NPM 6132001003. Saya Surya Krisna Setiawan dengan NPM 61320010007. Saya Kenneth Lazuardi dengan NPM 613-200-1010. Saya Ken Julian Lilianto dengan NPM 613-200-1119. Saya Rek Christian Hadiwijaya dengan NPM 6132001175. Berikut merupakan presentasi dari tugas besar kami. Berikut merupakan deskripsi produk untuk proyek tugas besar praktikum proses manufaktur. PT KLPSM merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi perabotan. Produk yang dibuat sangat bervariasi, mulai dari perabotan seperti meja sampai dengan kitchen set. Namun, selama masa pandemi COVID-19, bisnis perusahaan menjadi terganggu. Permintaan perabotan menurun signifikan. Oleh karena itu, tim Research and Development perusahaan harus bekerja keras untuk mengetahui keinginan dan keperluan konsumen selama pandemi ini berlangsung, sehingga produksi dapat berjalan dan juga perusahaan dapat beroperasi. Setelah melakukan riset, tim dari Research and Development melalui riset work from home dan juga pembelajaran daring disimpulkan bahwa perabotan yang sangat efektif dan efisien untuk sekarang adalah meja lipat. Kenapa meja lipat? Karena meja lipat merupakan meja yang sangat efektif dan juga dapat dibawa kemana-mana sehingga praktis untuk digunakan. Setelah mengetahui kebutuhannya, dirancanglah meja lipat yang memiliki sedikit komponen dan juga estetis dan juga nyaman untuk digunakan. Meja ini terdiri dari 3 jenis komponen utama, yaitu daun meja pada MB1, kaki meja pada MB2, dan penyangga kaki meja pada MB3. Material yang digunakan pula adalah kayu pinus untuk daun meja, pipa besi untuk kaki meja, dan juga aluminium untuk pipa besi. Untuk pemasangannya, mur dan lain-lain tidak diproduksi oleh perusahaan KLPSM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses produksi daun meja. Proses produksi awal yang akan kita lakukan adalah proses cutting dengan memotong bagian yang 2 meter tadi menjadi 600 mm. Jadi berbentuk awalnya itu kotak dari ini. Kemudian pada bagian bawah mejanya kita akan melakukan proses centering pada ke-16 buah bagian ulirnya. Setelah itu, kita akan melakukan tapering pada hasil centering yang sudah dibuat tadi untuk sekrup antara penghubung penyangga kaki meja dan daun mejanya. Setelah itu, lakukan lagi centering untuk membuat tempat minum yang berukuran dengan diameter yang kecilnya ini 20 mm dan diameter yang besarnya ini 80 mm. Lakukan centering, setelah itu lakukan drilling untuk bagian yang kecilnya ini terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan lagi boring untuk memperbesar ukuran drilling yang sebelumnya dengan diameternya itu menjadi 80 mm. Setelah itu selesai, maka akan dilakukan proses milling untuk bagian tabletnya ini. Dengan panjang hasil millingnya itu nanti akhirnya adalah 260 mm ditambah yang jari-jarinya ini. Nah, setelah itu maka dilakukan proses trimming untuk membuat bagian seperti ini pada permukaan kayu karena material daun meja ini adalah kayu pinus. Yang bagian atasnya ini dengan jari-jari 50 mm di kedua sisinya dan yang bagian bawahnya ini 100 mm. Setelah itu, maka akan dilakukan proses pengecatan agar kayunya ini lebih tahan lama. Setelah itu, dilakukan proses deburring untuk membersihkan sisa-sisa hasil drilling ataupun hasil boring yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan terakhir adalah dilakukannya proses inspection. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita membahas proses produksi kaki meja. Material awal dari kaki meja adalah pipa besi dengan diameter 20 mm, tebal 2 mm, dan panjang 2000 mm. Sedangkan ukuran dari kaki meja yang akan diproduksi adalah panjangnya 738,5 mm, lebar atau diameter 20 mm, dan tinggi 2 mm.
Untuk membuat kaki meja, operasi pertama adalah cutting, yaitu memotong pipa besi dari panjang 2000 mm menjadi panjang 738,5 mm. Operasi cutting ini, stasiun kerjanya adalah bandsaw station dan toolsnya adalah bandsaw mesin. Operasi kedua adalah centering, yaitu melakukan centering sejauh 10 mm dari sisi kiri dan kanan. Operasi centering dilakukan di stasiun kerja drilling station dan menggunakan tools drill bit. Operasi ketiga yaitu drilling, yaitu melakukan pelubangan sebesar 8 mm sedalam 20 mm. Operasi ini memiliki stasiun kerja yaitu drilling station dan menggunakan tools yaitu drill bit diameter 8 mm dan ragum. Operasi keempat adalah bending, yaitu melakukan pelengkungan pada pipa sebesar 90 derajat dengan jari-jari 60 mm di kedua sisi. Operasi ini memiliki stasiun kerja yaitu bending station dan toolsnya yaitu bending die dan ragum. Operasi kelima yaitu coating, yaitu melakukan pengecatan pada seluruh permukaan kaki meja. Operasi ini memiliki stasiun kerja spray booth, juga memiliki bahan pembantu yaitu cat pelapis pipa dan thinner, sedangkan toolsnya yaitu spray gun. Operasi keenam yaitu deburring, yaitu melakukan pembersihan terhadap gram dari hasil drilling. Stasiun kerjanya adalah workbench dan toolsnya yaitu deburring tools. Operasi terakhir adalah inspection, yaitu melakukan pengecekan tahap akhir agar hasil benda kerja sesuai yang diinginkan. Stasiun kerjanya yaitu inspection room. Lalu untuk proses produksi punya kaki meja, disediakan material mentah berupa aluminium dan ukuran 67 x 40 x 40 mm. Lalu operasi yang pertama dilakukan adalah cutting, melakukan pemotongan agar panjang penyangga ini menjadi 65 mm. Lalu cutting lagi dari sisi sebelah kiri sejauh 15 mm dan ketinggian 5 mm dari bawah dan dilanjutkan ke atas sejauh 35 mm. Lalu dilakukan centering pada keempat lubang, itu 10 mm dari kanan, 7,5 mm dari atas. Lalu untuk yang centering kedua sejauh 25 mm ke bawah dari centering pertama, kemudian ke kiri sejauh 47 mm dan ke atas sejauh 40 mm. Berarti centering yang pertama itu kanan atas, kemudian lanjut ke kanan bawah, lanjut ke kiri bawah, dan lanjut ke kiri atas. Lalu dilakukan milling dengan panjang 25 mm dari hasil cutting tadi dan lebar 21 mm sedalam 35 mm. Lalu dilakukan drilling untuk melubangi 2 cm pertama tadi sedalam 40 mm dengan diameter 5,5 mm sejauh 10 mm dari kanan. Itu yang untuk lubang yang kanan atas dan kanan bawah. Lalu dilakukan juga pada ke sisi centering ketiga dan keempat dalam 5 mm dengan diameter yang sama yaitu 5,5 mm. Itu yang kiri atas dan kiri bawah. Lalu dilakukan drilling lagi pada centering di sisi kiri atau kanan yang di samping itu dengan diameter 8 mm sejauh 40 mm. Lalu dilakukan counter boring dengan diameter 12,24 mm sedalam 3,58 mm untuk keempat lubang. Lalu dilakukan centering lagi sejauh 5 mm ke kiri dari sisi kanan hasil milling. Ini centering untuk yang lubang yang besar di tengah. Lalu dilakukan boring pada centering tersebut dengan sedalam 30 mm dengan diameter 25 mm. Lalu dilakukan trimming pada hasil pengeboran yang diameternya belum tepat agar presisi. Lalu dilakukan coating untuk melakukan pengecatan seluruh permukaan penyangga ini agar warna yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu dilakukan deburring untuk membersihkan sisa geram hasil proses operasi tadi. Lalu dilakukan inspection juga agar hasil benda kerjanya sesuai dengan yang diinginkan. Untuk cutting sendiri, stasiun kerjanya dan toolsnya sama, yaitu bandsaw machine, centering stasiun kerjanya drilling machine, dan toolsnya center bit dan ragum. Milling itu stasiun kerjanya milling machine dan toolsnya mill bit. Untuk drilling, counter boring, dan rimming itu stasiun kerjanya dan toolsnya sama seperti centering tadi, yaitu drilling machine dan toolsnya center bit dan ragum. Kemudian untuk coating sendiri,
stasiun kerjanya ada di Spraybooth dengan butuh bahan bantuan, yaitu cat pelapis dan thinner. Toolsnya itu adalah spray gun. Deburring stasiun kerjanya adalah workbench, dan toolsnya adalah deburring tools. Lalu inspection room, stasiun kerjanya ada di inspection room. Setelah melalui proses produksi dari daun meja, kaki meja, dan juga penyangga kaki meja, kali ini tiba ke proses perakitan dari meja lipat itu sendiri. Proses yang pertama yaitu adalah assembly, yaitu dengan pemasangan skrup pada penyangga kaki meja ke daun meja dengan ukuran panjang yang berbeda. Skrupnya 2 dengan panjang 50 mm dan 2 dengan panjang 15 mm ke keempat penyangga kaki meja. Stasiun kerjanya adalah assembly room, bahan pembantunya tentu saja skrup, dan untuk memasang skrup yaitu adalah butuh bantuan dari obeng sebagai tools. Lalu yang langkah kedua adalah assembly juga, namun pemasangannya adalah baut. Dipasangkan ke penyangga kaki dan kaki meja dengan panjang 47 mm ke keempat bagian penyangga kaki dan dengan kaki mejanya. Stasiun kerjanya yaitu sama adalah assembly room, namun bahan pembantunya yaitu baut, dan pasangan dari baut tentu saja mur. Untuk memasangkan baut dan mur diperlukan tools yaitu kunci pas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai simulasi proses produksi dengan menggunakan aplikasi CNC Simulator. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai simulasi proses produksi daun meja yang dilakukan dengan menggunakan skala 1:2. Proses drilling dilakukan pada bagian bawah daun meja yang sudah dipotong sebanyak 16 kali dengan menggunakan drill bit berukuran 6,5 mm sedalam 10 mm. Selanjutnya, proses pengerjaan dilakukan pada bagian sebaliknya permukaan daun meja. Dilakukan proses milling untuk menghasilkan lubang sebagai tempat penyimpanan bagi benda yang memiliki ukuran yang panjang pada bagian atas daun meja dengan lebar 20 mm. Pada proses ini, kecepatan makan yang digunakan yaitu 250 mm per menit, sedangkan kecepatan putar spindle yang digunakan yaitu 1200 rpm. Pada bagian tengahnya, terdapat lubang berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 20 mm. Proses milling untuk menghasilkan lubang tersebut dilakukan dengan menggunakan mill bit. Kemudian, dilakukan proses drilling untuk membuat lubang dengan menggunakan drill bit berukuran 20 mm sedalam 40 mm. Kemudian, dilakukan proses boring hingga kedalaman 30 mm untuk memperbesar lubang, sehingga diameternya menjadi 80 mm. Selanjutnya, akan dibahas mengenai simulasi proses produksi penyangga kaki meja yang dilakukan dengan menggunakan skala 1:1. Sebagai catatan, proses yang sedang ditampilkan tidak akan dilakukan pada kegiatan produksi sebenarnya. Jadi hanya sebagai ilustrasi untuk menjelaskan benda yang sudah melalui proses cutting. Selanjutnya, akan dilakukan proses milling untuk memotong bagian tengah dari benda selebar 21 mm dengan panjang 25 mm dan kedalaman 35 mm. Kemudian, dilakukan proses milling untuk menghasilkan lubang dengan diameter 25 mm sedalam 30 mm. Lalu, dilakukan proses drilling pada sisi yang lebih tinggi sebanyak 2 kali dengan menggunakan drill bit berukuran 5,5 mm sedalam 40 mm. Setelah itu, lakukan kembali proses drilling pada sisi yang lebih rendah sebanyak 2 kali dengan menggunakan drill bit yang sama sedalam 5 mm. Selanjutnya, dilakukan proses boring untuk memperbesar keempat lubang tersebut dengan kedalaman 3,58 mm sehingga diameternya menjadi 12,24 mm. Berikut merupakan proses drilling untuk menghasilkan lubang dengan diameter 8 mm pada sisi benda. Sebagai tambahan, proses yang sedang ditampilkan juga hanya sebagai ilustrasi untuk menunjukkan tampak samping hasil akhir benda yang sudah dilakukan proses drilling. Demikian presentasi kami mengenai proyek besar praktikum proses manufaktur. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.